Allah. Alhamdulillah, sore ini kami dari Bia Cukai akan menjelaskan kenapa sih rokok ilegal itu harus digempur. Karena rokok ilegal itu ada pita cukainya, sedangkan cukai itu adalah pungutan negara terhadap produk tertentu, Pak. Yaitu salah satunya adalah mempunyai karakteristik, yaitu satu, peredarannya perlu dikendalikan, Mbak. Iya. Jadi tidak semua orang boleh mengkonsumsi, harus yang sudah umurnya di atas 18 tahun. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi, yaitu ada yang legal dan ilegal, Pak. Yang ketiga, pemakaiannya itu punya dampak negatif, Pak, bagi masyarakat dan lingkungan. Misalnya kalau rokok itu dampak negatif kepada yang mengonsumsi, minuman mengandung alkohol juga begitu, bisa membuat kegaduhan atau keonaran kalau terlalu banyak. Yang keempat, harus ada penerimaan atau dipungut biayanya Melalui cukai untuk keseimbangan dan kesejahteraan rakyat. Iya, terima kasih Pak Ibnu. Jadi apapun promosinya, yang namanya rokok itu tetap mengganggu kesehatan. Oleh sebab itu peredarannya harus dikendalikan. Nah, cara pengendaliannya diantaranya adalah dengan pengikatan, yaitu dengan pembayaran cukai. Ya. Jadi pada sore hari ini sebenarnya kita bukan sosialisasi untuk merokok, bukan sosialisasi untuk larangan merokok, juga tidak. Tetapi apabila merokok harus yang legal. nah, jadilah perokok yang berintegritas. Betul. Ya, jadilah yang sudah terlanjur merokok, Bapak-bapak, Mas Bambang, Pak Didi. Nah, ini para lurah, ini Mas Bowo, yang sudah terlanjur menjadi perokok, jadilah perokok yang berintegritas, yaitu rokoknya harus rokok yang legal. Nah, baik, yang dikatakan rokok ilegal itu sebenarnya ciri-cirinya seperti apa ini Mas Jailani? Ciri-ciri rokok ilegal ini nanti para hadirin harus yang sudah terlanjur merokok dicek dulu rokoknya legal atau ilegal. Moga silakan Mas Jailani. Terima kasih Pak Menender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi disebutkan tentang ciri-ciri rokok ilegal. Di kami singkat dengan 2P 2B. 2P 2B. Jadi ada 4, 2P 2B. P yang pertama yaitu polos. Polos ya. Iya. Artinya polos itu bagaimana? Polos itu rokok itu tidak dilekati pita cukai. Berarti bukan berarti rokok polos itu rokok yang tidak ada mereknya ya? Ya, bukan. Ya, bukan. Ada mereknya pun bisa polos ketika tidak ada pita cukainya. P yang pertama polos. P yang kedua yaitu palsu. Palsu. Maksudnya Mas Yeleni? Palsu itu dia terlihat ada pita cukainya, tapi pita cukainya itu tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan yang asli. Artinya bukan keluaran dari pemerintah. Betul. Dia ngeprint sendiri, iya betul. Dia buat sendiri, iya. Kemudian dilekatkan, itu namanya palsu. Ingat, nanti ada ancaman hukumnya ketika sesuatu hal dipalsukan. Nah, kemudian B yang pertama yaitu bekas. Maksudnya Mas? Bekas itu ada pita cukainya, ya. Pita cukainya asli, tapi udah pernah dipakai. Oh, berarti sudah pernah dipakai, dilepas, kemudian ditempel kepada rokok yang sebenarnya tidak ada pita cukainya. Ya, itu sangat bekas ya. Mohon perhatian ini Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya panjenengan semuanya ditawari, diiming-imingi ketika membeli rokok supaya melepas pelan-pelan, supaya tidak rusak, kemudian nanti akan diganti rokok yang baru, hati-hati, itu modus untuk memperbanyak atau memproduksi pita cukai bekas. Ya, betul. P yang kedua Mas Jalin. B yang kedua atau yang terakhir yaitu berbeda. Maksudnya berbeda itu pita cukainya asli, ya, tapi pita cukai itu dikhususkan. Contohnya untuk pita cukai yang isi 12 ditempel di rokok isi 20.
Berarti ada ngemplangnya di situ ya. Ngemplangnya. Iya. 8 batang tuh 8 batang itu berarti ngemplangnya. Iya. Itu juga Salah satunya itu. Berarti salah peruntukan. Mestinya isi 12 tapi di situ isi 20. Maka ada 8 batang rokok yang ilegal. Mungkin ada lagi salah peruntukannya. Rokok itu ada yang dibuat dengan tangan atau juga dibuat dengan mesin. Kalau dibuat dengan tangan itu memang lebih mahal. Lebih murah. Iya, Kalau lebih murah. Nah, kalau mesin itu lebih mahal. Biasanya pelanggarannya itu dia buatnya dengan mesin, tapi ditempeli pita cukai yang dengan tangan. Karena tangan itu merupakan proyek padat karya, melibatkan masyarakat banyak, mestinya pita cukainya lebih murah. Ya ini rata-rata diambil kemudian dilekatkan kepada rokok-rokok yang diproduksi dengan mesin. Nah ini namanya juga ngemplang pajak lagi. SKT, SKM mestinya dilekati dengan SKM tetapi dilekati dengan SKT begitu. Ya, salah peruntukan. Ya. Mungkin ada salah peruntukan yang lagi? Kalau yang terakhir itu personalisasinya. Personalisasinya, pabriknya maksudnya. Iya. Pabriknya itu memang dibikin khusus untuk satu pita cukai itu untuk pabrik tertentu. Karena memang masing-masing pabrik itu ada golongannya, ada tarifnya sendiri. Jadi biasanya mereka ngambil dari pita cukai pabrik lain yang lebih murah ditempel di tempatnya dia. Oh, begitu. Dia ngemplang lagi. Jadi itu namanya ngemplang pabrik. Jadi dompleng ke pabrik yang lain. Ya ini nanti juga ada ancaman hukumnya ini nanti ya. Ketika suatu pabrik yang mestinya digunakan untuk sendiri tapi ini dipakaikan untuk yang lainnya. Ya ini bisa dikatakan nanti berhubungan dengan masalah hukum juga. Ya, Sugeng Rawuh Pak Bupati. Mohon maaf ini kami lanjutkan untuk talkshow-nya. Iya, selanjutnya ini Pak Ibnu. Di Magetan ini memang bukan sarangnya produk rokok ilegal, tetapi menjadi sasaran untuk beredarnya rokok ilegal di Magetan ini. Rata-rata setelah kami melakukan pemberantasan, itu rata-rata di tempat perbatasan itu muncul rokok-rokok ilegal. Ada rokok booster, kemudian ada rokok macam-macam banyak sekali. Ada Glory, ada Lumen, masih banyak lagi. Ya. Nah itu modus-modus peredaran di Magetan seperti itu. Kira-kira nanti langkah-langkahnya untuk melakukan operasi pemberantasan seperti apa? Terima kasih Pak Beredar. Kami bekerja sama dengan instansi terkait, aparatur penegak hukum lainnya, dengan kepolisian, dengan Satpol PP, dengan perangkat desa, dengan kejaksaan. Kita melakukan salah satunya operasi pasar, Pak. Yang kedua, kita juga ada tim crawling. Biasanya kita melihat itu biasanya rata-rata penjualannya sekarang sudah pakai marketplace. Jadi sekarang modalnya sudah terputus kayak narkoba. Jadi mereka pesen di marketplace itu biasanya barangnya bentuknya bukan rokok, biasanya macam-macam mulai dari baju, kue, tetapi mereknya merek rokok tersebut, Pak. Jadi kita selalu ada tim kita di Bea Cukai namanya crawling untuk melihat di marketplace. Jadi mereka itu biasanya sekarang bukan door to door ke toko-toko langsung, Pak, sekarang. Karena kalau toko-toko langsung sudah dicegat sama para penegak hukum, termasuk kita kalau operasi pasar. Jadi mereka pesennya langsung ke marketplace itu. Jadi mereka pesennya di situ itu bentuknya bisa baju, makanan, kue, bolu atau apa, tapi mereknya merek rokok, Pak. Tapi biasanya langsung setelah dipesan langsung hilang, Pak. Iya. Jadi modus-modus pemesanannya melalui online. Iya, sekarang yang paling parah. Jadi kita kerjasama dengan jasa titipan sekarang, Pak. Jadi mereka kita ajari yang bentuk-bentuknya standar itu, bentuknya bos-bos atau kotak-kotak itu biasanya kita kerjasama sama mereka. Dan kalau misalnya barangnya itu misalnya baju tapi kok mereknya merek rokok yang kita sebutkan tadi seperti Pak Beredar tadi, ada Glory, ada ini, nah itu kita bisa titipkan ke mereka. Dan baunya
bisa tercium juga. Jadi kita bekerjasama sekarang kebanyakan kita nangkapnya di jasa titipan dan di tol Pak. Kita bekerjasama dengan jasa marga, dengan JNK di sini. Jadi kita kerjasama dengan ya kita ada inilah intelijen kami untuk menangkap di lapangan. Insya Allah kalau yang di pinggir-pinggir itu biasanya sudah setoran dari yang online itu Pak. Tapi ada pengumpulnya, jadi agak susah, agak terputus sekarang. Ya, kebetulan Pagetan itu kan ini ada rest Daerah area, pemasaran. ada rest area yang mungkin atau dimungkinkan terjadinya transaksi di situ. Ya, ini mungkin nanti kedepannya perlu adanya operasi di tempat-tempat seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu hal yang mungkin tidak kita sangka. Ya. Kejahatan itu akan terus terjadi, bukan banyaknya orang jahat. Bukan banyaknya orang jahat, tetapi diamnya orang yang baik. Nah, kira-kira ini Pak Sardi, ini yang selalu disampaikan oleh Pak Dedi ya. Langkah apa ini Pak Dedi ya? Ketika ada ada informasi yang mengindikasikan di suatu tempat itu ada peredaran rokok ilegal, karena di situ ada indikasi peredaran rokok ilegal, maka kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh Polres Magetan untuk bersama-sama bersinergi dengan Bea Cukai dan dengan pemerintah daerah ini Pak? Oke, terima kasih Pak Gus Nendar. Langkah-langkah yang kita lakukan setelah ada laporan dari masyarakat, kita tindak lanjuti bersama dengan instansi terkait, misalkan Bea Cukai dengan Satpol PP atau dengan perangkat desa terdekat. Apabila warga masyarakat mungkin mengetahui atau mengerti adanya penjualan rokok ilegal, segera melaporkan ke Polres Magetan. Yang terdekat bisa ke Polsek atau Koramil, Babin Kaptimas atau Babinsa. Ya, nanti apabila sudah ada laporan masuk, kita tindak lanjuti dengan bersama-sama. Demikian Pak Presiden. Apalagi sekarang ada polisi RW Pak ya, sudah semakin dekat dengan masyarakat, maka tidak ada alasan sebagai orang yang baik, maka ketika ada kejahatan di situ maka laporkan. Keamanannya akan dijamin ya Pak Sardi ya. Bagi pelapor dijamin. Ya, bagi pelapor itu akan dijamin keamanannya. Baik, selanjutnya ini Pak Andi. Ya, kira-kira ancaman hukumnya seperti apa itu? Mulai dari mereka yang memalsukan pita cukai, kemudian mengedarkan rokok ilegal, sampai dengan menggunakan produk yang lain, itu kira-kira ancamannya seperti apa Pak Andi? Ya, terima kasih Pak Nendar, bahwa di Undang-Undang Bea Cukai ini ada dua sanksi yang subjek hukumnya, yaitu setiap orang dan badan hukum. Ya. Nah, ini dua-duanya bisa dikenakan sanksi ketika melanggar undang-undang ini. Ya, sanksinya tentunya ada sanksi, ini sanksi pidana, sanksi pidana kumulatif. Ya. Artinya ada sanksi pidana penjara Ya. dan sanksi pidana denda. Ya. Nah, ini sanksi pidananya itu minimal ini 1 tahun. Minimal 1 tahun dan paling lama itu 10 tahun, 5 tahun. Ada yang bervariasi, ada yang pasal yang lainnya yang minimal 2 tahun dan yang lama 10 tahun gitu. Dan dendanya itu 2 kali dari nilai cukai itu, paling kecil 2 kali, paling besar 10 kali kalau benar. Ya. Ya, ancaman hukumnya minimal 1 tahun, maksimal